Hai semuanya, kita ketemu lagi di channel Tarot Miss M. Ini adalah bacaan seputar cinta, love reading, asmara, cinta melulu. Bantu saya untuk mengembangkan channel ini kalau memang kamu cocok dan kamu suka dengan love reading, bacaan bertema-tema cinta. Like, subscribe, dan juga tonjok loncengnya. Sekali lagi, setiap bacaan di sini tidak akan bisa resonate untuk semua penonton karena energinya kolektif ya. Energi banyak orang yang ketarik, sesuaikan dengan situasi dan kondisi kisah asmaramu masing-masing. Tetapi kebetulan kalau memang ini resonate dengan kamu, bisa jadi memang energi kamu yang ketarik di sini ya. Bahkan juga ada yang resonate itu hanya sepenggal-sepenggal, sebagian-sebagian. Kalau kita tarik spill zodiaknya, mungkin itu adalah perlu disesuaikan lagi Sun, Moon, Ascendant atau Sun, Moon, Rising kamu. Oke, bacaan untuk tema kita kali ini adalah tentang hubungan yang on-off. Nah, hubungan yang on-off itu kadang dia datang, kadang dia pergi, kadang komunikasi lancar, kadang nggak komunikasi sama sekali. Sebenarnya apa sih maunya dia gitu loh. Kadang-kadang kan suka bertanya begitu ya, apa sih maunya dia? Dan kamu harus gimana menyikapi itu? Kan biasanya begitu ya. Apakah ketika on off terus-terusan itu berlangsung bukan hitungan bulan tapi mungkin hitungan tahun, lama-lama bosan juga gitu kan, nggak ada kejelasan misalnya. Ya, kita coba lihat ya. Kita tarik energinya dia dulu. Hubungan yang on off, sebenarnya dia dalam situasi seperti apa atau energi seperti apa yang meliputi dia saat ini. Oke. Healing family issues, ini energinya dia. Dan kita coba tarik energimu, energi kamu. Energi memang tidak akan bisa habis ya, tetapi energi bisa berubah sesuai dengan perkembangannya dan situasi kondisi juga. Chemistry. Oke. Di sini terlihat bahwa energinya dia itu, dia sedang ada dalam sebuah situasi permasalahan keluarga yang saya lihat. Yang saya rasakan juga, ini keluarganya ini bukan keluarga yang seperti ikatan pernikahan atau hubungan yang sah, enggak. Tetapi ini lebih kepada orang tua. Hal-hal yang berhubungan dengan orang tua. Ada masalah yang terkait dengan orang tuanya, itu yang sedang melilit dia. Dan ini susah untuk ya seperti, bukan disembuhkan ya, seperti diselesaikan. Masalah ini masih nggak selesai-selesai dari dulu, bertahun-tahun tentang orang tua. Mungkin bisa jadi orang tuanya sakit nggak sembuh-sembuh. Mungkin bisa jadi dia harus merawat orang tuanya. Mungkin dia, ya intinya adalah orang tua, kayak gitu. Sedangkan kalau kita bicara soal energi kamu di sini, kamu merasa kamu punya chemistry yang kuat dengan dia. Kamu punya sejarah sama dia, kamu punya histori, kamu ikatan batin yang kuat sama dia itu kamu bisa rasain. Ini yang saya rasakan di kamu ya, dari energi kamu. Tapi hubungan kalian on off. Hubungan kalian ini kadang nyambung, kadang enggak, kadang komunikasi lancar, kadang datang, kadang menghilang kayak gitu. Kita coba lihat sebenarnya apa yang dia inginkan. Maksudnya apa yang dia ingin utarakan ke kamu ya. Apa yang ingin dia utarakan ke kamu. Sebenarnya. Apa yang ingin dia utarakan ke kamu. Terkait hubungan yang on off. Oke. Oke, ya. Di sini ada 3 kartu yang ingin dia sampaikan ke kamu sebenarnya. Dia ini masih dalam kondisi bingung. Ya, kenapa ini bisa terjadi? Kenapa dia datang dan pergi on off seenaknya sendiri, menghubungi kamu terus tiba-tiba enggak lagi, tiba-tiba dia susah dihubungi. Dia ini sedang berada di dalam sebuah kebingungan. Dia berusaha mengerti dengan hubungan kalian, dengan koneksi kamu dengan dia. Karena terkadang dia itu merasa ingat banget sama kamu.
terus-terusan nggak bisa ngelupain kamu. Kelihatan kamu sering mimpiin kamu, tetapi terkadang dia itu perasaannya hilang sendiri gitu loh. Dia udah nggak pernah mimpiin kamu lagi, kemudian nggak pernah keingetan kamu lagi. Bahkan juga dia ke-distract dengan situasinya dia terkait keluarga tadi, terkait orang tuanya. Dia harus menyelesaikan masalah keluarganya, masalah orang tuanya. Jadi dia berusaha untuk memahami hubungan atau koneksi kamu dengan dia itu seperti apa. Ada keinginan dalam hatinya untuk terus terhubung dengan kamu, memperlakukan kamu dengan baik. Dia nggak pengen ngilang sih sebetulnya. Tetapi sebenarnya ini dalam kondisi ada hal-hal yang di luar kendalinya dia. Dia nggak bisa ngendali ini. Dia terpaksa melakukan itu. Harus menghilang, tiba-tiba datang menghubungi lagi, tiba-tiba muncul lagi, lalu menghilang lagi. Ada sebuah situasi yang dia nggak bisa kendalikan. Dan ini saya rasakan ini juga terkait tentang masalah orang tua ya. Dan dia di sini lagi-lagi tahu banget apa yang dia lakukan. Tahu banget yang mana yang harus dia prioritaskan. Dia bikin skala prioritas di sini saya rasakan. Dia bikin skala prioritas. Dia merasa kamu bukan prioritasnya dia, karena prioritasnya dia adalah keluarga, orang tua. Itu yang ada di hatinya dia, itu yang ada di pikirannya dia. Kita akan coba lihat bagaimana kamu ya, bagaimana energi kamu di sini terhadap dia. Energi kamu terhadap dia bagaimana? Perasaan kamu terhadap dia bagaimana? Karena di awal tadi udah jelas bahwa kamu merasa kamu punya ikatan hubungan yang kuat. Kamu punya chemistry yang kuat dengan dia. Oke. Iya, 3 kartu di sini adalah energi kamu. Kamu yang ketika ada di hubungan on off. Kamu yang ketika ditinggalkan sama dia. Ya. Kamu merasa memang ada chemistry yang kuat antara kamu dengan dia. Bahkan kadang-kadang di malam-malam tertentu atau di saat-saat tertentu, pada saat kamu ketiduran atau tertidur, kamu kebangun tiba-tiba hanya karena kepikiran dia. Hanya karena kepikiran dia, tiba-tiba inget aja gitu loh, terus nggak bisa tidur. Itu yang saya rasakan di sini. Ada sebagian di antara kamu yang energinya seperti itu ke dia. Ya mungkin karena merasa ada chemistry tadi ya. Tetapi di sini terkadang kamu juga merasakan bahwa untuk apa saya bersusah payah untuk menghubungi kamu ketika kamu off. Ketika kamu nggak menghubungi saya nggak akan susah-susah untuk berusaha menemukan kamu. Jadi ini ada egomu juga sih di sini yang muncul. Karena di sini I left you before you could leave me. Kamu akan meninggalkan dia sebelum dia meninggalkan kamu duluan gitu. Kamu akan, karena kamu nggak ngubungin aku juga nggak akan ngubungin kamu duluan gitu loh. Karena kamu nggak pengen ditinggalkan. Lebih baik kamu itu meninggalkan kayak gitu. Makanya ini on off. Apa yang bisa membuat kamu melupakan dia? Apa yang bisa membuat kamu jadi healing, tersembuhkan paling tidak? Bukan memutuskan chemistry, tapi mungkin sedikit lupa dengan hubungan on off ini. Kamu mendengarkan musik, kamu mendengarkan radio, kamu bernyanyi pakai aplikasi tertentu mungkin ya. Jadi intinya kamu menghilangkan rasa sedihmu, kepikiran dia itu melalui musik. Musik adalah menurutmu hal yang bisa menyembuhkan kamu. Cara termudah untuk bisa menyembuhkan kamu adalah dengan mendengarkan musik. Oke? Ini energi kamu dan energi dia. Lalu, sebenarnya di hubungan on off ini, apa sih yang dia mau? Kita akan coba lihat ya, apa yang dia mau dari hubungan on off ini. Apa yang dia inginkan, apa yang dia mau. Apakah dia ini memang mau mempermainkan kamu atau seperti apa? Apa yang dia inginkan, apa yang dia mau, apa sih maunya
Dia tiba-tiba datang, tiba-tiba pergi, tiba-tiba muncul, tiba-tiba menghilang, tiba-tiba menghubungi, lalu ngilang lagi, kayak gitu kan. Oke, mungkin di sini kita bisa ketahuan juga sebab detailnya apa. Apa maunya dia? Apa yang terjadi dengan dia? Ada the Tower, Knight of Pentacles, the Fool, the Moon, dan yang terakhir Seven of Swords. Oke. Kenapa dia tiba-tiba datang dan pergi seenaknya? Kenapa dia tiba-tiba memutuskan komunikasi? Kenapa dia tidak nongol lagi setelah menghubungi kamu? Ya. Dia ini ada di sebuah situasi yang bisa dibilang cukup nggak kondusif, saya rasa. Kalau saya mengartikan dan menerjemahkan apa sih sebenarnya keinginan dia, sepertinya sih dia memang dalam kondisi yang ragu-ragu ya. Keinginannya dia itu sebenarnya menjalani sebuah hubungan yang stabil. Ketika ketika dia datang padamu, ketika menghubungi kamu, ya enjoy aja gitu loh, dijalani aja. Meskipun dia sebenarnya sadar, perasaan dia ke kamu itu tidak terlalu kuat ya. Kalau di sini kebalikan, kamu merasa punya ikatan batin yang kuat, kamu punya chemistry. Di sini saya melihat dia tidak ada chemistry yang kuat dengan kamu. Pondasi di hatinya itu tidak sekuat punya kamu. Tetapi keinginannya dia yaitu tadi. Ketika dia datang, dia ingin menjalaninya dengan kamu. Dia ingin berpetualang dengan kamu mungkin. Dia ingin mendatangi tempat-tempat baru, merasakan hal-hal yang belum pernah dia rasakan, melakukan hal-hal yang belum pernah dia lakukan, gitu loh. Sesuatu yang baru dia ingin bersama kamu, dia ingin menikmati bersama kamu, gitu loh. Tetapi ketika akan berlanjut, dia pun ragu-ragu untuk memutuskan. Karena apa? Pada intinya, keinginannya dia itu adalah hanya memanfaatkan kamu, hanya memanfaatkan kamu saja. Kamu ini mungkin orang yang punya akses di tempat wisata misalnya, atau mungkin kamu ini adalah seseorang yang punya finansial cukup kuat misalnya, atau kamu ini punya hal-hal yang bisa kamu lakukan, itu tidak bisa dia lakukan. Itu yang dia ambil dari kamu, itu yang dia manfaatkan dari kamu. Jadi ketika dia membutuhkan kamu, dia akan datang. Apa yang dia butuhkan? Mungkin dia kangen jalan-jalan, kangen berpetualang misalnya, atau mungkin ya banyak hal yang ingin dia lakukan. Makanya dia datang ke kamu karena kamu punya kelebihan dan dia tahu kamu bisa melakukan itu, bisa membantu dia gitu. Makanya ini hubungannya on off, itu kemauannya dia. Lantas saya coba akan tarik, kamu harus gimana dengan kondisi yang seperti ini. Kamu udah tahu kan energinya dia itu seperti apa. Dia memanfaatkan kamu, dia datang kepadamu di saat yang dia mau aja, saat dia butuh sesuatu ilmu baru, pengalaman baru, sesuatu yang baru, datang ke tempat baru. Intinya berpetualang, gitu kan. Intinya berpetualang. Tetapi ketika akan lebih jauh lagi atau kamu berusaha untuk agresif di situ, dia ragu-ragu, dia nggak bisa memutuskan. Karena apa? Dia tidak punya ikatan batin yang cukup kuat dengan kamu. Dia tidak punya keterikatan, dia tidak punya chemistry dengan kamu sebetulnya. Karena ada sesuatu hal yang lain yang dia ambil dari kamu, keuntungan ya, manfaat lain. Oke, kita akan coba lihat. Kalau kamu sudah tahu seperti ini, apa yang harus kamu lakukan? Apa yang harus kamu lakukan? Itu kan yang paling penting ya kalau menurut saya di bacaan ini. Apa yang kamu harus lakukan supaya kamu itu bisa bersikap atau gimana sih? Apakah kamu harus mengikuti dia? Ya, kamu juga menikmati, ya nikmat aja, enjoy aja, atau kamu ketika dia udah datang ya udah menolak, udah ngeblok atau gimana gitu. Kita coba lihat apa yang harus kamu lakukan di situasi hubungan on off yang dia ini kayak semaunya sendiri gitu ya.
Oke. The Empress, Eight of Swords, Ace of Pentacles, The World, dan yang terakhir ada Judgment. Oke guys, saya melihat di sini kamu itu orang yang sangat baik ya. Karena kartu ini menyarankan agar ketika kamu memang ada di sebuah situasi yang hubungan on off, dimanfaatkan seperti ini, dia datang semaunya sendiri. Kamu itu justru diminta untuk menikmati itu. Ketika dia datang ya udah sambut dengan baik gitu. Kalau kamu memang nyaman dengan dia ya lakukan. Maksudnya kalau kamu nyaman dengan dia ya kamu nikmati juga kenyamanan itu. Lalu ketika dia tiba-tiba menghilang ya, tiba-tiba dia udah sulit dihubungi, nggak muncul lagi entah seperti apa, kamu tidak perlu terlalu memikirkan dia. Kamu loskan saja pikiranmu tentang dia gitu loh. Dan kamu harus punya sesuatu untuk bisa ngedistract agar kamu tidak terfokus dengan dia. Misalnya kamu fokus untuk cari duit aja. Misalnya kamu fokus dengan karirmu saja, dengan studimu, dengan pendidikanmu aja, dengan hobimu aja gitu. Jadi biar kamu itu tidak melulu terikat dengan pikiran-pikiran tentang si dia ini, orang yang hubungannya on off dengan kamu ini gitu. Kamu harus punya hobi yang bisa kamu jalani. Kamu harus punya karir yang bisa kamu pegang. Kamu harus bisa punya sesuatu yang lain yang bisa mengalihkan perhatianmu ketika dia pergi, kayak gitu. Ketika dia datang ya nyamankan dirimu. Kalau memang kamu merasa nyaman. Karena ini adalah sebuah fase, sebuah proses. Mau nggak mau kamu akan mau nggak mau kamu akan mengalami ini. Kamu akan terlibat di situasi hubungan on off ini. Kenapa? Karena saya melihat kamu adalah orang yang baik. Kamu orang yang nggak bisa menolak. Nah itu dia. Ini yang saya rasakan energinya. Kamu adalah seseorang yang nggak bisa menolak. Selalu bilang iya, oke, baiklah, gitu loh. Kamu berpikir bahwa ketika kamu berbuat baik sama orang, suatu saat yang kamu tuai pun juga akan baik. Ini adalah tentang karma. Yang kamu pikirkan itu adalah di mana kamu berbuat baik, maka ke depan kamu juga akan mendapatkan kebaikan. Ini ada judgment. Oke? Dan di sini pun juga saya merasakan energimu bahwa ketika ternyata dia itu hanya sekedar memanfaatkan kamu, bisa jadi ini kamu sudah merasakan bahwa dia itu hanya sekedar datang dan pergi seenaknya sendiri memanfaatkan kamu. Kamu berpikir bahwa dia pun akan mendapatkan karmanya, mungkin tidak di kehidupan ini, tapi mungkin di kehidupan selanjutnya. Mungkin tidak kepada dia secara langsung, tapi mungkin kepada keturunan-keturunannya seperti itu. Itu yang kebaca ya di kartu saya. Oke, kita akan coba spill. Zodiaknya ya. Kalau tadi kamu sudah tahu apa yang harus kamu lakukan, di sini sarannya adalah kamu akan membuat dia nyaman, bikin dia senyamannya aja, dan supaya nanti kamu tidak terlalu memikirkan dia saat dia pergi, kamu harus punya pegangan untuk bisa mendistract, untuk bisa membuat pikiranmu fokus kepada hal lain, gitu ya. Oke, kita coba spill. Ada zodiak apa di sini? Ini bisa jadi zodiakmu atau zodiaknya dia, atau Sun, Moon, Ascendant, sesuaikan saja ya. Hanya sekedar energi saja juga bisa. Oke. Kita lihat di sini ada zodiak apa saja energinya yang ketarik. Di sini ada Virgo. Hai Virgo. Kemudian ada Gemini. Halo Gemini. Kemudian juga kita punya Cancer. Hai Cancer, apa kabar? Masih dengan hubungan on off? Scorpio juga begitu. Aries. Sabar ya. Selain Aries juga ada Leo. Apa kabar Leo? Sedih karena hubungan on off? Capricorn. Oke. Mudah-mudahan tetap tough ya, tetap kuat ya. Termasuk juga ada Taurus di sini, ada Libra, Taurus dan Libra. Oke, kita coba spill ya. Taurus, Libra, Capricorn, Leo, Aries, Cancer, Virgo, Gemini, dan Scorpio. Ini adalah energi
dari zodiak-zodiak yang ketarik di kartu dengan bacaan kali ini. Ketika ada dalam hubungan on off, maunya dia apa dan kamu harus bagaimana. Oke? Oke, kalau kamu memang enjoy dengan bacaan saya, kasih semangat saya dong untuk bisa terus memberikan readingan-readingan yang bermanfaat memotivasi kamu. Like, subscribe, dan klik loncengnya juga. Kita ketemu di energi selanjutnya. Bye-bye.